Bersih-bersih dapur dan siangnya dapat rezeki ikan gabus gratis pemberian dari kakak ipar yang ada di samping rumah. Masya Allah, Alhamdulillah selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosun-bosun ya nonton videonya. Oke, di sini tuh sebelum kita membahas tentang perikanan yang gratis itu tadi. Jadi di sini tuh aku mau sambil beres-beres dapur dulu ya. Dan karena tadi tuh pagi-pagi banget di sini tuh aku udah kelar cuci piring ya. Di sini aku tuh posisinya udah kelar masak, jadi udah lumayan bersih semua dapur. Dan ini untuk piring-piring bersihnya tinggal aku susun aja di rak. Dan sebenarnya untuk video ini tuh udah lama banget ya sayang ya. Ini tuh video dari sisa-sisaan vlog yang udah kelar aku upload. Cuman karena berhubung durasinya itu tuh udah lumayan kepanjangan banget. Jadi ini tuh ya udah aku ambil aja daripada kita buang ya kan. Jadi di sini tuh bakalan aku gabung-gabungin aja sama video yang lain. Karena seperti yang kalian tahu kalau proses tag video itu tuh nggak gampang ya. Pokoknya kita syuting itu tuh benar-benar susah dan benar-benar butuh effort luar biasa. Mulai dari pindah-pindahin kamera ya kan. Nah, ada yang salvo nggak nih sama bak aku yang bolong? Bisa kalian lihat itu airnya bercacaran di mana-mana. Alhasil harus dipel nih. Dan ini kita kembali lagi aja ke pembahasan kita sebagai konten kreator tadi ya. Yang namanya kita konten sendiri itu tuh benar-benar nggak mudah ya, benar-benar sulitnya luar biasa. Mulai dari badan kita yang harus mondar-mandir, karena harus benar-benar nyari angle itu tuh yang pas, yang bagus. Pokoknya di sini tuh ya ampun ya. Pokoknya kalau lagi mumet kepala aku bikin konten itu kadang-kadang aku sampai nangis loh. Untung aja di sini tuh walaupun nangis anak-anak nggak lihat loh. Kalian pasti tahu sendiri lah ya seperti apa rasanya kita sebagai konten kreator seorang diri. Karena kita sendiri artisnya, kita sendiri kameramennya, bahkan kita sendiri pula sutradaranya. Iya, walaupun aku juga sering kok minta tolong sama suami ketika beliau itu tuh posisinya masih ada di rumah. Kadang aku minta tolong untuk di tag video gitu loh. Aku yang jadi artis, suami itu tuh ada di belakang layar, tapi endingnya selalu bikin aku naik tensi. Habisnya gimana aku nggak naik tensi, coba orang istrinya minta tolong untuk di videoin. Setelah aku cek di galeri ternyata Masya Allah di galeri itu tuh yang menumpuk bukannya video melainkan bejibun, itu tuh foto semua. Mana di situ tuh prosesnya nggak mudah, aku udah susah payah banget ya kan memperagakan sesuatu hal ya. Demi pekerjaan, ternyata di situ bukannya video yang aku dapat melainkan cuma foto aja. Gimana? Kalian kesel nggak tuh? Nggak tahu kenapa suami aku tuh kok orangnya suka banget terbalik gitu loh guys. Ini contoh ya, misalnya aku tuh minta tolong untuk di video ini sama suami, ternyata yang aku dapat cuma foto kan. Giliran aku minta tolong untuk difotoin udah bergaya ini ono ucrut ya, yang menel-menel, yang imut-imut, biar kelihatan so sweet kayak ala-ala princess gitu. Tapi ternyata yang aku dapat itu tuh justru bukannya sebuah foto ya, melainkan sebuah video dengan durasi yang lumayan pendek, kadang 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik, 5 detik. Asli tambah pusing aja ini kepalaku bang. Oh iya, aku mau tanya jujur dong ke kalian, suami kalian sama nggak sih kayak suami aku? Sering banget salah-salah loh kalau misalkan dimintain tolong sama istrinya. Sebenarnya suami aku tuh orangnya bukannya nggak pinter ya say, melainkan kayak kurang jeli sama kurang teliti aja sih menurut aku ya. Aslinya pinter kok. Dan ya udah di sini tuh singkat ceritanya aja aku beres-beres di dapur tadi tuh udah kelar. Semua piring-piring tadi tuh udah kelar semua aku susun di rak ya. Terus di bagian permejaan, perkomporan bekas aku masak di situ tuh udah kelar aku lap sampai bersih. Terus untuk sisa-sisa bahan-bahan bekas aku masak juga ada sisa sayuran, sisa perbumbuan seperti cabai, bawang, semuanya udah kelar aku masukin kulkas. Tujuannya itu tuh biar nggak cepat busuk dan besok-besok masih tetap bisa kita masak. Oke, disinilah ya untuk ikan gabus gratis yang aku dapat dari kakak ipar aku. Masya Allah gede banget. Nah ini untuk yang paling gede, paling jumbo, mungkin ini tuh induknya ya. Ini loncat, mungkin nggak mau kali ya aku kurung di dalam panci ini. Karena sebenarnya ini tuh nggak aku masak hari ini, melainkan kayak untuk besok ataupun lusa gitu loh. Dan seperti yang kalian lihat di sini tuh posisi ikannya aku tuh dikasihnya lumayan banyak ya. Ada sekitaran 4 biji, 3 yang masih tanggung, dan untuk satunya itu tuh udah indukan, udah gede banget kayak gini. Aduh, aku tuh nggak tahu ya punya dosa apa dan salah aku itu tuh apa. Kenapa sih dari tadi indukan ikan gabus ini tuh berasa kok kayak dendam banget ya sama aku.
kerjaannya itu tuh ngamuk terus. Wey, kalian udah pernah belum cobain pegang badannya ikan gabus? Ini aslinya super super licin banget. Pokoknya melorot dikit dari tangan udah lolos dia. Tapi masih mending sih karena selicin-licinnya badan ikan gabus di sini tuh aku masih berani untuk pegang. Tapi kalau udah urusan belut, aduh di situ aku benar-benar nyerah ya. Walaupun kalian kasih uang, aku gak bakalan mau untuk pegang karena aku gak berani. Karena menurut aku postur badan ikan belut itu tuh hampir sama kayak bentukan ular enggak sih? Pokoknya hampir mirip deh ya gitu 11-12 dan itu benar-benar bikin bulu kuduk aku merinding. Iya udah ini ikannya bakalan kita kurung aja dulu dan tadi juga udah kelar aku tambahin lumayan banyak air ya. Terus jangan kelupaan kita tutup nih biar dia nggak loncat. Karena durasinya udah kelar, sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye.